شباب خليكم لورا يا شباب، شباب خليكم لورا. مش ارجع مشتي افتح ميه افتح افتح يا ابو الميه. Teror brutal Israel di jalur Gaza masih terus berlanjut. Negeri Zionis tidak semakin bertindak di luar batas dengan melancarkan serangan di tengah gencatan senjata. Kebengisan mereka telah membuat satu dunia merasakan gejolak amarah di dalam dada. Salah satunya datang dari bangsa kita sendiri, yakni Indonesia. Meski terpisah jarak ribuan kilometer, Indonesia menjadi kekuatan baru yang berani menjegal Zionis. Pemerintah memaksa Israel menyetujui rencana rekonstruksi Gaza hingga mengusir warga dan tentara Israel yang merusuh di tanah air. Indonesia mendapat sokongan deras dari Iran yang sudah melupakan kesalahpahaman soal isu nuklir. Kini Iran berdiri bersama Indonesia dengan mengambil alih jalur pertahanan. Dengan rudal jelajah 15.000 km, negeri para mullah tidak hanya siap bertempur melawan Israel, tetapi juga Amerika Serikat. Manuver perlawanan ini turut mendapat sokongan dari negara-negara besar. Korea Utara, Eropa, Turki, Malaysia, dan sejumlah negara lain ikut dalam inisiasi Indonesia. Sialnya, Israel tidak mendapat dukungan dari Amerika Serikat yang mulai geram dengan kelakuan mereka. Donald Trump memaksa Netanyahu menyepakati rekonstruksi Gaza di saat Israel melakukan blunder. Sampai-sampai Dubes AS untuk Israel menyebut mereka sebagai kelompok teror. Apakah seluruh tekanan ini mampu menghentikan kejahatan Israel dan mendorong terciptanya negara Palestina? Cetak Gol coba merangkum ketegasan Indonesia, hancurkan kesombongan Zionis sebagai berikut. Indonesia pimpin perlawanan dunia, kucilkan Zionis. Kebengisan Israel di wilayah Gaza semakin membabi buta. Baik pihak militer maupun pemukim Zionis sama-sama berlaku bejat kepada penduduk asli Palestina. Salah satunya dengan mengepung dan melarang ibadah bagi para umat muslim di sana. Seperti yang terjadi baru-baru ini, ratusan pemukim Israel menggeruduk kompleks Masjid Al-Aqsa. Dengan kawalan personel militer, mereka datang tanpa permisi, lalu mengusir semua orang yang tengah menjalankan ibadah. Ironisnya, mereka justru bersorak-sorai setelah melakukan tindakan semacam itu. Seolah-olah Israel menganggapnya sebagai sesuatu yang layak untuk dirayakan. Namun kebengisan Israel tidak hanya berhenti sampai di situ. Laporan menyebut Zionis juga menutup Masjid Ibrahimi di wilayah Hebron tepi barat. Bahkan mereka dilarang melantunkan azan sebanyak 155 kali dalam 1 bulan. Tidak cukup di situ, Israel juga kembali melancarkan serangan brutal di tengah gencatan senjata. Salah satu yang paling brutal terjadi di wilayah Khan Younis, Gaza Selatan. Rekaman yang beredar menyingkap adanya kepulan asap hitam tebal
usai tragedi tersebut. Langit Khan Younis yang semula cerah mendadak muram akibat serangan brutal Israel. Tak ayal, agresi pasukan IDF Zionis dilaporkan menyebabkan sejumlah orang luka dan kehilangan nyawa. Di saat yang bersamaan, Israel juga melancarkan serangan brutal ke jantung kota Gaza. Bombardir tersebut dikabarkan merenggut nyawa kepala kepolisian kota Gaza dan melukai 2 orang lainnya. Dari rekaman yang beredar, terlihat mobil yang ditunggangi mengalami kebakaran hebat sampai tersisa bangkainya saja. Warga dan petugas sempat berusaha membantu, tapi sayang semuanya sudah terlambat. Akibat rentetan tragedi tersebut, jumlah korban dari kubu Palestina semakin membludak. Ironisnya, di tengah duka tersebut, Israel masih sempat-sempatnya berlaku licik. Negeri Zionis menahan 1.700 jenazah warga Palestina untuk dikembalikan kepada keluarganya. Padahal itu semua seharusnya menjadi syarat wajib untuk melakukan pertukaran selama gencatan senjata. Terlebih dari sisi berseberangan, tidak ada warga Israel yang ditahan oleh milisi Hamas. Sikap licik Israel ini semakin mempertegas perangai Zionis yang memang tidak menginginkan perdamaian. Kelakuan keji rezim Benjamin Netanyahu akhirnya mendapat kecaman dari berbagai negara. Tak terkecuali Indonesia yang terus mendesak Israel agar menyetujui perdamaian dengan Palestina. Pemerintah RI mengecam Israel yang menolak peta 15 poin untuk memulihkan jalur Gaza. Padahal poin-poin itu sudah disepakati berbagai negara di panggung internasional, bahkan didukung penuh oleh PBB. Kami mengecam setiap penolakan yang dapat menggagalkan upaya kolektif ini. Indonesia mendesak semua pihak untuk kembali pada prinsip-prinsip kepatuhan dan komitmen penuh untuk melaksanakan peta jalan tersebut, kata Fatnabil Mulakela selaku juru bicara Kementerian Luar Negeri RI. Seakan belum cukup, Indonesia juga terus meningkatkan bantuan ke jalur Gaza. Laporan menyebut gebrakan tersebut berhasil meningkatkan bantuan kemanusiaan ke Gaza hingga 33%. Meskipun aksesnya masih dibatasi, manuver ini sudah cukup menekan penderitaan warga Gaza, terutama menyangkut kebutuhan air dan pangan yang disalurkan lembaga-lembaga dari tanah air. Di samping itu, Indonesia juga terus memperlihatkan perlawanan keras terhadap Israel. Pemerintah RI telah mengusir sejumlah warga Zionis yang menyalahi aturan di tanah air. Di antaranya termasuk kreator konten The Bali Dream berinisial BD. Sosok tersebut menyalahgunakan visa kunjungan bisnis untuk bekerja sebagai konten kreator berbayar. Selain itu, Indonesia juga mengusir sosok berinisial SG dan AC. Keduanya disebut sebagai mantan anggota militer penjajahan Israel. Kabarnya mereka telah angkat kaki dari Bali sejak 11 Agustus lalu. Iran bantu Indonesia menekan Zionis siapkan serangan besar. Israel mungkin berpikir bisa bertindak semena-mena di hadapan Indonesia. Padahal tanpa disadari, Indonesia tidak berdiri sendirian untuk menjungkalkan mereka. Di belakang tanah air ada sekutu kuat seperti Iran yang selalu sedia membantu. Hubungan Indonesia dan Iran kembali bersemi usai kesalahpahaman mengenai isu nuklir beberapa waktu yang lalu. Terbukti Iran menjadi negara pertama yang mengucapkan selamat untuk hari jadi Indonesia yang ke-81. Sokongan negeri para mullah juga terlihat jelas ketika merumuskan perdamaian dengan kubu Amerika Serikat. Iran menetapkan penghentian perang secara permanen terhadap Gaza sebagai syarat damai. Poin tersebut wajib ditepati jika kubu Amerika ingin berdamai dan membuka kembali Selat Hormuz. Hal ini diungkapkan oleh Mohsen Rezai selaku anggota Dewan Kebijaksanaan Iran. Pesan Iran sangat jelas, Selat Hormuz tidak akan dibuka kembali sampai AS mengakhiri perang dan blokade
membebaskan aset-aset Iran yang dibekukan, dan menyetujui gencatan senjata di seluruh wilayah, termasuk di Lebanon dan Gaza. Sampai semua syarat terpenuhi, selat itu akan tetap tertutup. Tidak cukup di situ, Iran juga mengajak negara-negara Muslim di seluruh dunia untuk bersatu. Di antaranya termasuk Indonesia, Arab Saudi, Turki, Mesir, dan Pakistan. Bukan sekedar omong kosong belaka, Iran kembali menunjukkan sikap tegas kepada persekutuan AS dan Israel. Kabarnya IRGC berencana memproduksi rudal jelajah dengan daya jangkau 15.000 km. Kemampuan tersebut sudah lebih dari cukup untuk mengobrak-abrik wilayah AS termasuk New York, Los Angeles, dan ibu kota Washington DC. Rencana tersebut diungkap oleh seorang ulama senior Iran yakni Abdul Nabi Mosafifar. Kami sedang mempersiapkan diri agar rakyat Amerika juga merasakan bagaimana rasanya dihantam rudal dan memahami arti kehancuran serta pertumpahan darah. Jika rencana tersebut benar-benar terrealisasi, perang antara pasukan Muslim kontra AS dan Israel diprediksi akan berat sebelah. Apalagi Iran dilaporkan masih menyimpan stok rudal sebanyak 75% sejak perang terakhir. Menyadari perbedaan kekuatan di antara mereka, para pejabat Israel sampai dilaporkan mengalami keringat dingin. Mereka terbujur kaku menyadari kapabilitas Iran untuk memulihkan kekuatannya dengan begitu cepat. Menurut para pejabat Israel yang diwawancarai Jerusalem Post, pihak Iran tidak hanya mampu mengakses kembali lokasi rudal bawah tanah yang terdampak serangan udara, tetapi juga menemukan cara-cara kreatif lain untuk membangun kembali persenjataan mereka. Cari celana formal tetapi ingin terlihat kece? Cobain celana slim dari brand Good Ethics. Cek linknya di bawah ini. Israel semakin terdesak, dunia desak berikan kemerdekaan Palestina. Gebrakan perlawanan Indonesia akhirnya turut menarik perhatian negara-negara besar. Salah satunya Korea Utara yang semakin vokal memusuhi Israel dalam beberapa waktu belakangan. Terutama setelah pecahnya kembali rencana Benjamin Netanyahu mengambil alih Palestina. Sampai-sampai rezim Kim Jong-un sempat menyebut Israel sebagai negara kriminal. Sebagaimana dituturkan oleh seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Korut yang dilaporkan oleh media pemerintahan KCNA. Keputusan Kabinet Israel tentang pendudukan penuh jalur Gaza Palestina merupakan tindakan yang jelas melanggar hukum internasional. Kami dengan keras mengecam dan menolak tindakan kriminal Israel yang merebut wilayah tersebut, yang memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza, dan secara sewenang-wenang melanggar perdamaian dan stabilitas di kawasan Timur Tengah. Tidak cukup di situ, Korea Utara yang sudah muak dengan Israel juga mendukung perlawanan Iran lewat jalur militer. Kabarnya kubu Pyongyang bakal bekerja sama untuk merealisasikan proyek rudal jelajah yang diinginkan Teheran. Gebrakan seperti ini bukanlah yang pertama kalinya dilakukan dua negara tersebut. Sebelumnya ada rudal Khorramshahr yang mengacak-acak Israel selama perang dan ternyata merupakan modifikasi dari rudal Korut Hwasong-10. Di sisi lain, perlawanan berbeda dilakukan oleh sejumlah negara yang memiliki hak veto di PBB. Mereka yang awalnya condong ke Israel kini mulai berbalik mendukung Palestina setelah menyadari kebusukan Netanyahu. Seperti halnya yang ditunjukkan warga Italia dan Prancis dengan terus menunjukkan solidaritas kepada warga Gaza.
Tidak hanya Eropa, Malaysia juga sempat melakukan gebrakan yang sama. Sebelumnya, Malaysia pernah mengusir seluruh warga Israel dari negaranya. Semua ini dilakukan semata-mata sebagai bentuk solidaritas kepada warga Palestina. Negeri jiran tidak mau menormalisasi hubungan dengan Israel dalam cara apapun. Kami sedang menyelidiki, kami tidak mengizinkannya. Jika ada, tentu saja ada tindakan yang harus diambil. Apabila ada warga negara Israel, mereka akan segera diusir dari Malaysia karena kami tidak mengakui negara mereka, kata Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Sikap tegas Malaysia ternyata bukan sekedar omong kosong belaka. Terbukti mereka bahkan menolak menjadi jalur perdagangan bagi Israel. Sampai-sampai mereka menyita kontainer pengangkut barang yang akan dikirim ke Israel di pelabuhan Tanjung Lepas Johor. Meski mendapat kecaman sederas ini, Israel masih saja bertindak keji di Palestina. Barangkali mereka masih berani sombong seperti itu karena terus dilindungi oleh Amerika Serikat. Namun bagaimana jadinya jika dukungan tersebut justru lenyap karena sikap mereka sendiri? Saat ini skenario seperti itulah yang sedang melahap Israel secara perlahan-lahan. Sikap batu mereka yang menolak perdamaian dan rekonstruksi Gaza memaksa Donald Trump mengambil sikap tegas. Dirinya mengirim utusan ke Israel untuk memaksa Netanyahu menyetujui inisiasi tersebut. Sialnya, Israel tidak punya tawar lebih karena baru saja melakukan blunder. Mereka baru saja membiarkan rumah keluarga Palestina Amerika di desa Kusra, tepi barat. Hal ini sampai mendapat kritik deras dari Duta Besar AS untuk Israel, Mike Huckabee. Kedutaan Besar AS sangat terlibat aktif dan IDF serta kepolisian Israel telah bergerak atas permintaan kami untuk menindak teror Israel yang melakukan tindakan ini, kata Huckabee. Seluruh tekanan ini semakin menyudutkan posisi Israel di panggung internasional. Dengan seruan dari seluruh dunia, Benjamin Netanyahu tidak punya lagi alasan untuk menolak perdamaian dan rekonstruksi Gaza. Jika hal tersebut sampai terjadi, artinya pendirian negara Palestina hanya tinggal menunggu waktu. Bahkan negara-negara raksasa seperti Turki juga terus menekan Israel agar tunduk kepada aturan. Hal ini diungkapkan Menteri Luar Negeri Hakan Fidan yang mengecam Israel agar tidak menghalangi Gaza dan Palestina. İkinci aşamaya geçişte Filistin tarafının taahhütlerini tutmasına rağmen İsrail'in bundan sonra adım atmaması biz diğer arabulucuları ortaklaşa bir radikal adım atmaya itebilir bu süreçle alakalı. Bu konuda Amerika'nın İsrail'e yönelik gerekli baskıyı tabii ki uygulamasını bekliyoruz. Yoksa Türkiye, Katar ve Mısır olarak bu konuda atmamız gereken tabii ki radikal adımlar olacak. Bu bizim milletimize ve halkımıza karşı ve Filistinlere karşı bir borcumuz. Sepatu sneakers dari Ledo kini turun harga, kamu bisa dapatkan potongannya dengan mengklik link di bawah ini. Itulah ulasan ketegasan Indonesia hancurkan kesombongan Zionis. Bagaimanakah pendapatmu? Apakah kepemimpinan Indonesia mampu menghentikan seluruh kejahatan Israel? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.